Halo semua, ya saya tergelitik untuk buat video ini terpisah. Kenapa? Karena kelihatannya banyak di antara teman-teman yang masih saat ini portonya kayak supermarket. Banyak yang pokoknya ada rekomendasi ini beli, rekomendasi itu beli, lihat video di YouTube orang rekomendasi beli, pokoknya beli-beli nggak sadar tahu-tahu sudah punya 30 emiten. Ya, pertanyaan seperti apa? Ini kebetulan kita member VIP ada yang bertanya dan pertanyaannya seperti ini. Saya bacakan ya. Pak Erwin Supandi ya. Bapak tiap hari kasih rekomendasi saham. Ya, saya tiap hari kasih rekomendasi saham dan itu ada 5. Terus pantau juga dan pantau banyak saham juga, pasti otomatis. Karena teman-teman banyak juga kan yang bertanya di ulasan saham ya, sehari mungkin di ulasan kita bisa ngulas saham bisa 10, 20 ya kan. Gimana sih rahasianya Bapak bisa pegang cuma 2 saja emiten dan yang pasti emiten tersebut malah anti badai karena kemarin sebelum pertanyaan ini muncul saya ada posting Porto dan Porto itu isinya cuma 2 emiten dan dua-duanya profit tebal dikala justru ketika market lagi crash di hari Jumat kemarin dan bisa profit maksimum. Ya, profit saya waktu itu yang ini di kisaran belasan persen dan hampir 10% juga. Jadi ada 2, portonya profitnya lumayan bagus. Dan Bapak ini mengatakan dia sering tergoda untuk beli, beli, dan beli. Akhirnya portonya banyak. Profitnya tidak maksimal. Tidak maksimal. Gimana caranya supaya nggak panas, pengen beli, beli, beli lagi? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Bagus banget dan sempat saya ulas di live trading sebenarnya. Sempat saya ulas live trading. Saya ada 2 kali, waktu pandemi ini 2 kali kita bikin live trading offline di Jakarta. Tapi saya lupa, saya ulas ini di live trading pertama apa live trading kedua. Intinya caranya seperti ini sih kira-kira. Saya mau berbagi dan Bapak Ibu ya. Saya itu ketika saya berikan rekomendasi, saya kan pantau. Ada saham mungkin ABCDE, ABCDE, ABCDE begitu terus. Dan ingat, saya trading itu pakai money management. Silakan Bapak Ibu nonton video money management saya. Ada di video keberapa saya lupa. Khusus untuk member VIP ya. Silakan Bapak Ibu nonton video money management saya. Bagaimana saya memanage tahapan entry saya, bagaimana saya memanage resiko, adjust balancing portofolio yang ada di porto saya. Jadi Bapak Ibu silakan nonton ya mengenai money management ada. Dan ketika saya menemukan saham yang istilahnya gold mining ya, tambang emas, saya hold, saya bertahap, masuk bertahap, masuk bertahap. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang kemarin ada yang tanya sama saya, Pak Erwin, saya kayaknya nggak ada hoki deh trading saham ini. Kok teman-teman yang lain bisa profit, saya kok belum profit gitu ya. Atau ada juga yang ngomong begini, Pak Erwin, dengar-dengar trading itu kudu ada hokinya ya. Kudu, saya lagi jelek nih hokinya, apa saya nggak usah trading dulu ya. Atau kemarin yang sempat jadi guyonan kita di grup adalah live alert. Live dalam arti di sini adalah kita, teman kita jadi patokan. Kalau dia entry, kita nggak entry. Karena ketika dia entry, hampir bisa dipastikan sahamnya turun. Maksudnya jadi kayak bercandaan gitu. Jadi, kenapa ya? Saya setiap kali entry, sahamnya saya turun. Dan kalau saya jual, sahamnya malah naik. Karena kita di grup terbiasa untuk kayak live trading gitu. Jadi, saya sudah jual ya. Begitu dia jual, kita tahu, ini rame-rame. Entry, karena si A sudah jual. Bercanda aja, bercanda loh ya. Jadi bukan sesuatu yang serius. Saya nggak percaya itu semua. Saya sama sekali nggak percaya luck. Saya bukan nggak percaya luck. Memang kalau lagi hoki, ya memang lagi terang. Tapi saya nggak percaya itu jadi dasar semuanya dan kita patokannya itu. Menurut saya semua yang berhubungan dengan saham ini
itu all about mathematics, dan itu bisa dihitung. Karena saya orangnya ini banget ya, logical thinking banget dan kuantitatif banget. Saya senang sekali bermain dengan angka, tapi bukan berarti saya adalah pakar matematika, bukan. Tapi intinya saya tidak alergi dengan angka gitu ya. Saya juga bukan jenis matematika yang ketika saya sekolah saya jagoan Olimpik math gitu ya, bukan. Saya biasa-biasa saja dan ya cuma lihat angka ya nggak alergi aja gitu. Dan kalau saya bilang ini all about matematik. Kalau matematik itu ilmunya ilmu pasti. 1 + 1 sama dengan 2. 1 × 1 sama dengan 1. 2 × 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya. Itu ilmu pasti. Dan semua bisa dihitung. Resikonya bisa dihitung. Makanya saya buat metode trading system. Itu semuanya based on mathematics. Maksudnya matematik adalah kita sudah tentukan level resiko, harus cut loss di mana, dan jebol selendang atau jebol skyline harus cut loss, atau minus sekian persen harus cut loss, mana yang tercapai lebih dulu, dan sebagainya. Itu karena saya sudah melakukan testing. Kita udah back testing, kita sudah uji coba. Oke, cukup sampai itu aja dulu ya untuk yang kalau entry money management, silakan Bapak Ibu nonton video yang terpisah. Di sini saya cuma mau ngulas tentang ya lebih kepada seperti tips and trick aja sih. Jadi kembali lagi ya. Ketika saya menemukan saham yang atau sebelum temukan, saya belum nemuin, setiap hari saya kan rekomendasi 5, 5, 5. Nah, ketika saya rekomendasi 5, 5, 5 itu, saya sudah lihat nih, saya sudah pantau, masuk watchlist saya. Mungkin setiap hari 5, nggak. Sebenarnya kalau saya setiap hari 5, sebenarnya Bapak Ibu coba kalau yang di dalam grup, kan bisa lihat, sebenarnya 5 itu sahamnya ya nggak jauh-jauh banyak, nggak berapa banyak. Dalam satu periode sahamnya ya itu-itu aja sebenarnya. Mungkin tidak lewat dari 20 saham. Nah, tapi dari 20 saham ini saya pantau ketat mungkin cuma 4 apa 5. Atau mungkin maksimum 6. Dari situ saya shortlist lagi. Nah, kalau cuma 6 atau 7 atau 5, gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena kita masuk bertahap aja. Saya punya amunisi, anggap punya dana 100, anggaplah ya punya dana 100. Saya masing-masing emiten saya masukin umpamanya 5 juta dulu aja, 5. Anggap di 5 saham umpamanya. Nah, saya lihat mana yang perform, mana yang nggak perform. Nah, ketika yang nggak perform, saya cut loss. Saya tinggal pindahin. Saya tidak sangat-sangat, saya tuh termasuk pokoknya disiplin tinggi ya. Kalau memang harus cut loss, saya cut loss. Jadi, makanya jangan heran, porto saya nyaris Bapak Ibu nggak pernah ketemu minus. Karena bukan berarti saya nggak pernah minus loh ya. Ketika saya trading dan minus, saya langsung buang. Saya sisain yang hijau. Dan ketika saya pastikan itu hijau dan masih bisa jalan, saya top up, pindahin, begitu terus. Jadi ketika satu saham ini akhirnya rally, porto saya hijau tebal. Saya hanya nambah di saham yang hijau. Itu caranya. Kenapa saham saya ringkes? Kenapa saham saya portofolionya dikit? Itu pertanyaan pertama. Sudah saya jawab ya. Sekarang yang kedua, bagaimana sih Bapak bisa pakai kacamata kuda? Tidak pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kembali lagi, saya manusia biasa, punya greedy, punya kepenginan, dan yang pasti ada sisi impulsifnya. Manusiawi nggak? Manusiawi. Itu trader. Nah, kembali lagi ke money management. Semua kembali ke money management, oke? Dengan sangat simpel, saya akan coba entry aja. Kalau ketika saya ketemu sinyal, saya kembali lagi entry-nya 5 juta lagi. Masuk 5 juta lagi, atau 2 juta. Masuk aja. Nah, kalau umpamanya memang nggak jalan, dengan entengnya saya cut loss. Tapi ketika untung saya lihat kembali. Dari emiten yang saya hold, dalam kurun waktu tertentu, anggaplah midterm ya,
jangka menengah. Saya bukan tipikal trader jangka panjang, bukan. Saya tipikal trader yang jangka menengah. Nah, ketika saya merasa, saya bandingin, saya komparasi, saya tetap hold emiten yang saya sudah pupuk, atau maksudnya pupuk dan siap panen ya, atau saya di sini mulai pupukin yang baru lagi. Tetap goal saya, bagaimana portofolio ini punya emiten seringkas mungkin. Saya sudah pegang 2, masuk saham ketiga, dan masuk saham keempat. Jadi berarti saya sudah ada 4 emiten di portofolio saya. Saya sudah harus mikir mana yang harus saya jualin di sini. Bapak ingat, pernah saya satu ketika sharing porto hanya era saja di dalam saya punya account. Tiba-tiba berubah. Yang era tadi sekarang sudah hilang, berganti menjadi agro dan TPIA. TPIA itu portofolio saya kebetulan ada di average 5%. Jangan lihat average-nya, tapi nominalnya cukup besar saya di TPIA itu. Karena apa? Saya average up terus. Saya average up tuh dari posisi masih 8 ribuan. Saya udah beli, bahkan belum 8 ribuan. Pokoknya kita udah rekomendasikan TPIA udah cukup lama ya. Dan saya average up terus, masuk bertahap, dia naik lagi, saya beli, naik lagi, saya beli. Begitu terus. Dan sampai pada titik tertentu, saya coba akan tampilkan ininya ya, apa namanya, portofolio saya yang ini TPIA kan 5%, average 9 ribuan. Nah, kita udah mulai masuk bertahap, masuk. Nah, agro, kebetulan agro karena lebih pendek dan trennya lebih cepat naik, jadi kelihatannya besar 12%. Saya masuk kalau nggak salah cuma 4 kali aja kesempatan saya masuk di agro. Terakhir saya buy on weakness, kapan hari itu. Tapi intinya adalah kita masuk bertahap, saya beli. Nah, era udah nggak ada kan, pindah lagi. Nah, nanti di sini, di 2 ini, saya akan melihat agro ini kan sudah mulai siap panen. Saya kalau udah di atas 10%, saya sudah mulai siap-siap jual. Sembari saya lihat, ini momentumnya masih ada nggak? Kalau masih ada, ya saya tarik lagi, naikin lagi. Tapi sembari saya lihat, saat ini saya nggak terlalu muluk-muluk kok. 10%, di atas 10%, saya bilang saya sudah cukup hoki. Saya sudah cukup luck. Saya sudah cukup happy. Dan saya siap jual. Karena apa? Itu sudah 3 kali performance saya, 3 kali deposito. Tahunan loh. 1 tahun deposito anggap let's say 3,75 sampai 4%. Kalau saya dapat 12%, saya bisa 3 kali lipatnya kan. Happy nggak? Quite happy. Apalagi dengan dana yang kita masuk cukup maksimum ya. Jadi begitu caranya. Jadi pertama, saya shorting, saya kecilin, dan kedua, bagaimana caranya supaya saya tidak tergiur untuk beli saham yang lain. Ya, tergiur pasti, cuma saya entry di saham-saham tersebut menggunakan money management, dan kalau nggak perform, saya jual. Atau kalau dia udah cuan, 3-4%, saya jual. 3-4% saya jual. Khusus TPIA, sebenarnya profitnya jauh lebih besar kalau nggak di average up. Tapi karena saya average up berkala, jadi tiba-tiba aja besarnya jadi cuma 5%. Tapi kalau dalam segi dana yang di situ jauh lebih besar dari ketika saya entry pertama. Jadi saya nggak ngejar buat pride untuk pamer TPIA 20%. Umpama TPIA kalau saya ikut dari zaman dulu mungkin sudah 20%-an. Tapi karena saya top up, jadi cuma tinggal 5%-an. Jadi saya tidak tergiur untuk ngejar pamer persentase. Yang goal saya pribadi adalah nominal. Saya sudah untung berapa. Jadi kalau cuma sekedar 5%, ya nggak apa-apa. Saya nggak malu dan I'm quite happy dengan itu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Caranya supaya nggak panas beli-beli terus gimana? Caranya simple. Saya kalau trading itu beli hanya di jam-jam tertentu. Di luar itu saya nggak beli.
Jadi ketika suatu saham pagi-pagi dia rally, terbang, saya nggak beli. Saya nggak memutuskan untuk beli. Nanti aja. Saya beli nanti. Jam berapa? Idealnya saya beli, seperti Bapak Ibu ketahui, saya beli di atas jam 11 kadang, atau di atas jam 2 sekalian. Jadi kalau umpamanya di atas jam 11 atau jam 2 itu nggak perform, saya jadi nggak beli. Dan gimana caranya supaya jadi nggak beli? Ya, jangan buka aplikasi trading, gitu. Atau lakukan kesibukan yang lain. Dan kebetulan, karena saya maintain grup, ya, banyak orang yang bertanya di grup. Nah, ketika saya bertanya, saya ngulas, gitu kan, otomatis jadi nggak trading deh. Saya fokus saya. Nah, itu. Semoga bisa membantu ya, menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Ya, video ini saya kayaknya boleh kita sering-sering. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tulis di komen boleh. Atau kalau enggak, ya pasti di grup ya. Saya akan bikin video ini dengan topik seperti Ask Trading Expert. Atau mungkin curhatan trader. Apapun itulah. Saya coba cari yang kira-kira segmen yang teman-teman maksudnya sesama mentor, sesama trader tidak bikin segmen yang sama. Jadi saya akan coba bikin yang tanya jawab seperti ini. Oke? Ya, semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kegalauan Bapak Ibu. Bagaimana sih cara memanage portofolio supaya tetap ringkas dan tetap cuan lebar. Sampai di sini dulu video tutorial ya, tips and trick dari kami, Winner Stocks Indonesia. Jangan lupa untuk selalu jalankan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless.